السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, marilah kita semua selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita memasuki pasal yang baru, yaitu pasal yang membahas tentang berusaha untuk bersih zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-musannif al-arif billah Sayyidi Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala faslun wa 'alaika biluzumin nazafati zahiran wa batina, dan lazimi olehmu dengan melazimi bersih zahir dan batin. Fa inna man kamulat nazafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan. Maka sesungguhnya orang yang sempurna kebersihannya, jadilah ia dengan rohnya dan jiwanya malaikat yang rohani. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basyaran jismiyan, dan sekalipun adalah ia dengan badannya dan rupanya manusia yang berbadan, tapi rohaninya, jiwanya seperti malaikat. Itu maksudnya. Wa tahsulun nazafatul batinatu bitazkiyatin nafsi an radha'ilil akhlaq, dan hasil kebersihan yang batin dengan membersihkan hati daripada segala yang hina daripada akhlak. Jadi memang kan karakter, umumnya karakter manusia itu kan ada kekurangan. Ya. Itulah yang diistilahkan di dalam kalimat beliau sini radzailul akhlak, akhlak yang hina, yang tercela. Gitu. Ada orang yang karakternya misalnya ada sifat takbur di dalam jiwanya. Pokoknya merasa dia selalu lebih bagus daripada orang lain. Nah, orang yang seperti ini wajib dia berusaha untuk menghilangkan perasaan dan pandangan itu, karena itu adalah salah satu daripada dosa yang besar yang batin. Ada orang yang karakternya pendengki misalnya, ya, dia tidak takbur tapi pendengki. Kalau lihat orang, lihat tetangga enak, sakit hati sudah. Pokoknya dia pengen sekali tetangga itu kena musibah, gitu kan. Kalau
dia melihat tetangga punya mobil misalnya, sakit hati, sakit sampai panas dingin misalnya. Dia pengennya tetangga itu misalnya yang punya mobil itu mobilnya hancur gitu. Walaupun dia tidak punya mobil juga gitu. Jadi orang dengki itu sulit dibaikin gitu kan ya. Kata Imam Syafi'i apa? Aku bisa menjadikan orang itu baik dengan aku kecuali orang yang dengki. Karena kalau orang dengki ini kan walaupun kita berbuat baik dengan dia tetap aja tujuannya hatinya itu pengen supaya kita itu sengsara. Itu masalahnya gitu kan. Biar dia sendiri sengsara juga. itu kan itu dosa ya. Dosa yang besar yang wajib kita hilangkan. Dan perasaan seperti itu sebenarnya tidak pilih kasih. Ya. Kadang-kadang seorang ulama juga ada sifat pendengki itu bisa terjadi ya. Ulama dengan ulama misalnya, ustadz dengan ustadz, pengusaha dengan pengusaha, ya orang politik dengan orang politik sama-sama. Jangan heran itu ya kalau ada upaya gitu kan. Ya ini misalnya ustadz dengan ustadz, kenapa sih ustadz itu diterima masyarakat? Dia selalu diundang, misalnya aku enggak, nah, gitu kan. Ya sudah mulai itu kan. Jadi makanya kan dulu ada di dalam ilmu hadis itu ada ilmu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil ini sebenarnya ilmu ini sangat diperlukan untuk menentukan hadis ini sahih apa enggak kan. Tergantung dengan perawinya. Nah, perawinya ini di mana kita tahu orang ini bagus apa enggak gitu kan. Orang ini akhlaknya bagus apa enggak? Orang ini bisa dipercaya apa enggak gitu kan. Orang ini dinamikanya. Jadi kita harus mencari perkataan ulama ya, komentar dari ulama yang ada di zaman itu, tapi dengan syaratnya apa? Jangan sampai yang berkomentar itu terlebih-lebih kalau komentarnya jelek. Oh itu orang alim misalnya, orang guru itu hadisnya jelek, sering salah gitu. Itu seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik itu figur di dalam ilmu ini ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang ikut-ikutan karena dengki, dia bilang itu jelek gitu kan. Itu jelek. Kadang-kadang nggak bilang apa-apa gitu kan. Apa sebabnya gitu kan? Nah juga, tapi dia bilang hanya jelek gitu kan. Nah, kalau di sana dilihat ada ini unsur permusuhan antara dua ini, tidak diterima perkataan itu. Atau kadang-kadang ada ulama itu sudah terkenal, sudah bagus menurut umumnya ulama, menurut pengamat waktu di zaman itu, orang ini memang bagus gitu kan. Tahu-tahu ada satu yang bilang ini jelek. Berarti itu ada kesalahan, mungkin saja ada unsur iri di sana ya. Makanya apa? Kata ulama di dalam ilmu jarah ta'dil itu kan tidak bisa kita mendengar seluruh perkataan ulama ya, utama. Kadang-kadang bisa juga mereka mengatakan oh ini jelek, tidak bisa diterima hadisnya. Tapi kata 10 orang yang lain ini bagus, terima. Ya 10 ini yang kita pegang ya. Kenapa? Khawatir perkataan itu didasari oleh dengki di antara dua orang ini.
Karena kalau kita terima terus yang orang yang mengkritik kritikan seseorang pada seorang ulama, tidak ada habis-habisnya. Ya. Sampai Rasulullah aja dikritik orang, gitu kan? Ya orang kafir lah mengkritik, gitu kan? Nah, jadi manusia itu tidak akan selamat daripada kritikan. Makanya apa? Ya apalagi sekarang kan ada medsos, kan? Terus terang saya tidak pernah membuka medsos kalau misalnya yang seperti ini. Nah, ini kan di share kadang-kadang di Facebook kah, gitu kan? Itu kan pasti ada yang komen di bawahnya, tuh kan? Yang ada yang bagus, ada yang jelek. Saya tidak mau buka itu, ya. Bahkan saya sendiri tidak punya Facebook, ya. Saya tidak membuka Facebook, gitu kan? Kenapa? Pusing baca Facebook itu. Macam-macam, ya, macam-macam. Kita itu memang di dalam hidup itu kan apa yang menurut kita betul, apa yang kita kuasai, itulah yang kita jalankan, ya. Ya dulu dalam kisah apa? Bahkan dalam riwayat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu kan sampai di dalam Al-Qur'an, ya. Ada surah Luqman. Dan di dalam Quran kan banyak situ nasihat-nasihat Luqman dengan anak beliau. Salah satu dalam riwayat, tapi ini bukan di Quran, ya. Dalam riwayat bahwa apa? Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anak beliau pada satu hari. Kata sang abah kepada anak apa? Nak, kepuasan manusia seluruhnya itu tidak bisa dicapai, gitu beliau. Artinya kamu kalau ingin menjadikan semua orang setuju, senang dengan kamu, itu tidak akan bisa. Pasti ada yang memprotes, gitu kan. Ya, rupanya yang sang anak ini kan ngotot, bisa kok isinya kan kalau kita berusaha. Sudahlah, kata Luqman, kita jalan. Aku berikan kamu percobaan. Kita berjalan pakai keledai. Keledainya ini kan agak kecil, gitu kan. Kalau dimuati berdua, kecapean keledainya, nggak bisa jalan. Jadi satu-satu aja. Jadi aku yang naik, kamu jalan kaki. Berjalanlah Luqman ini dengan anak. Kemudian lalu di satu perkampungan. Setelah melihat orang kampung itu, tegaknya bapaknya itu, anak disuruh berjalan, bapaknya enak-enak berkendaraan naik di atas. Kata Luqman, nak, tahu kan kamu, ada aja yang protes kita, gitu kan. Terus kamu lagi, kamu naik, aku berjalan. Aku berjalan. Pergi lagi. Lalu di kampung yang lain, kata orang kampung, durhakanya anak itu. Naik kendaraan, bapaknya jalan kaki, udah tahu diadab sama sekali, gitu kan. Nah, dengarkan nak, gitu kan. Salah lagi kita kan, gitu kan. Terus gimana Pak? Kita berjalan aja dua-dua, gitu. Nah, enggak, kita naik kedua-duanya, berdua-dua. Jadi kamu naik kendaraan, aku naik kendaraan, kita berdua dia. Naik, lalu di satu perkampungan, kata orang kampung, tegaknya itu dengan keledainya, ngos-ngosan keledainya, tidak ada rahmat sama sekali, tidak ada kasihan sama sekali dengan kendaraan, dengan keledai, naik berdua-dua di situ. Jadi turun lagi, sudah tahu kan, orang ndak setuju juga kan, kata Luqman. Terus gimana Pak? Kita berjalan aja. Kita berdua berjalan, kemudian kita bawa keledai ini berjalan juga, gitu kan. Setelah itu lalu di satu perkampungan lagi,
Luqman berjalan kaki, anaknya berjalan kaki, keledainya pun tidak dikendarai gitu. Ngomong lagi orang kampung yang dilalui itu, apa itu bodohnya orang dua itu punya kendaraan, mau jalan kaki tidak ditunggangin, buat apa punya kendaraan gitu kan. Dengarkan kamu, kata, salah lagi kita kan gitu kan. Kemudian apa? Terakhir gimana Pak? Yang satu-satunya yang belum kita coba lagi apa? Kita angkat aja. Keledainya kita angkat gitu kan. Kita angkat berdua. Habis itu lalu di perkampungan kan, masa manusia ngangkat berdua mengangkat satu ekor keledai. Jadi keledainya yang jadi pengendara gitu kan. Habis lalu ndak lama kan, orang gila kali yang dua itu katanya, punya keledai diangkat, orangnya berjalan berdua mengangkat keledai. Apaan itu gitu kan. Kata akhirnya selesai pelajaran, kata Luqmanul Hakim, ridha'un nasi kullihim syai'un la yudrak. Keridhaan manusia seluruhnya itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Jadi apa, di dalam prinsipnya ya sudah seperti itulah. Selama kita itu benar, kita jalankan, ya sudahlah. Ya kita tidak akan kosong dari orang yang memprotes. Apalagi kalau protesan itu didasari oleh rasa dengki, itu lebih parah lagi. Ya. Kalau itu memang mau mencari yang salahnya saja. Ya. Itu kata guru saya dulu, itu seperti lalat. Lalat itu kan selalu mencari yang busuk kan. Ya, itu orang yang dengki itu kan, orang yang jelek jiwanya. Jadilah kata beliau seperti lebah. Selalu mencari yang bagus, terkumpullah madu yang menjadi obat gitu kan. Itu apa? Radzailul akhlak namanya ya. Itu kalau sudah ada orang yang memiliki sifat yang seperti itu, wajib dihilangkan. Makanya orang dulu itu kan, orang ahli tasawuf, terutama orang ahli tasawuf itu kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang aneh, sehingga apa? Beliau ini jadi orang yang tidak berharga lagi, ya, yang tidak berharga lagi, supaya menghilangkan rasa itu. Kalau orang yang ada rasa sombongnya gitu kan. Makanya kan kalau di pondok pesantren itu, apalagi kalau yang pengasuh ini memang betul-betul orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Seperti dulu Pak Kiai Sarwani sering berkisah itu tentang guru beliau, Kiai Sarwani Abdan itu kan. Itu sering kadang-kadang disuruh, yang ini suruh mencuci WC gitu kan, membersihkan WC sana, suruh menyikat WC. Padahal orangnya misalnya di kampung sudah jadi ustadz ini gitu kan. Banyak juga yang tidak terima. Masa aku di sini mau belajar, masa disuruh menyuci WC di sini kan. Padahal apa? Sebenarnya beliau mendidik jiwa, ya, mendidik hatinya. Kitab dia sudah ngerti sebenarnya. Kitab sudah ngerti. Ilmu sudah ada. Tapi tinggal satu saja lagi. Perasaan tingginya itu yang tidak hilang. Untuk menghilangkan itu ya macam-macam. Makanya kan di dalam sejarah itu ada di Syarah Qusairiyah dihikayatkan tuh Imam Abi Yazid Al-Bistami. Ini orang ulama besar, figur di dalam ilmu tasawuf ya. Ya sezaman dengan Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Beliau ini mengajar punya pondok pesantren juga kan. Jadi ada orang yang selalu hadir di majelis beliau ini kan. Orang ini alim juga sudah puluhan tahun
rutin belajar dengan Sayyidi Abi Yazid Al-Bistami ini. Tapi dia mengaku, ya Sayyidi, terus terang, saya ini sampai sekarang sudah 10 tahun belajar dengan sampean. Apa yang amalan-amalan yang sampean terapkan, sampean perintahkan, saya amalkan gitu. Tapi sampai sekarang saya tidak merasakan keindahan yang sering sampean jabarkan di majelis, berkat daripada perjuangan mujahadah di dalam membersihkan hati itu. Tidak merasa saya, dan merasa sama sekali hasilnya. Kata Imam Abi Yazid Al-Bistami, kamu ini gitu, biar 1000 tahun puasa, malamnya semalaman salat malam, besoknya puasa 1000 tahun, ya anda merasa juga yang aku ajarkan ini. Masa seperti itu ya, ya guru? Iya, kata beliau. Terus ada solusinya kah? Kata beliau ada. Kata guru ini, kata Abi Yazid Al-Bistami, ada solusinya. Tapi kayaknya kamu tidak terima solusi itu. Orang ini kan sudah ustadz ini di Bistom, di daerah, mungkin sekarang itu daerah Iran kan, ya, Bistom. Jadi apa? Tapi kamu, kata beliau, tidak terima. Ya insya Allah, kata yang ini kan, insya Allah Allah terimalah. Begini kata beliau, kamu buka jubahmu, kemudian buka kopiahmu, pakai pakaian yang seperti sekarang kayak pakaian peloncok gitu orang gitu kan. Ya pakai baju kaos, baju dalam aja, mungkin celana katok aja gitu kan. Bawa bakul, taruh di lehermu, buatin bonbon. Jadi pergi ke pasar situ, teriak kamu situ, siapa, anak-anak, siapa yang mau menampar mukaku, ku kasih ini, kasih bonbon. Kata yang ini, yang orang ini, subhanallah, mana aku mau gitu kan. Kata yang murid ini kan, satu murid, mana ulun mau yang kayak gitu. Kata si dia Abi Yazid, aku kan sudah bilang kamu tidak akan mau gitu kan. Tuh subhanallahmu itu syirik, kata beliau. Subhanallahmu itu syirik. Kok masa syirik? Syirik lagi. Ulun baca subhanallah dibilang syirik. Kenapa guru? Karena kata Abi Yazid, kamu membaca subhanallah itu kamu membesarkan dirimu, gitu kan? Bukan membesarkan Allah itu subhanallahmu itu, gitu kan? Makanya syirik, kata beliau. Tahu apa? Satu penyakit orang ini, satu kekotoran di dalam jiwanya yang tidak bisa hilang. Apa? Tingginya itu, ya, sifat takburnya itu, sifat merasa lebih baik dari orang, yang itu yang tidak bisa dihilangkan. Kalau tidak bisa hilang, ya mungkin bisa dia ini tergolong orang yang saleh, orang yang ya memang banyak baca amalannya, banyak ibadahnya, bisa. Tapi orang yang khusus mendapatkan ketentraman di dalam hati, pembukaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu sesuatu yang khusus bagi orang yang hatinya memang bersih. Tapi ada juga sebagian orang yang memang hatinya itu tidak ada itu, ya. Itu kadang-kadang lebih mudah
lebih mudah diisi gitu kan. Dia sifat pendengki nada gitu kan. Sifat memang yang paling sulit itu kan pendengki dengan takbur, dengan tinggi hati itu yang sulit ya, yang sulit. Makanya banyak ulama-ulama dulu tuh untuk menghilangkan itu pergi dari tempat ketenaran mereka. Imam Ghazali itu kan ketika beliau mau menghilangkan rasa tinggi hati itu, beliau pergi dari Baghdad. Ya memang wajar sih ya. Beliau itu ada perasaan rasa tinggi hati itu karena apa? Beliau itu kepala, kalau sekarang kayak hakim agung gitu. Beliau itu menjabat hakim agung. Di atasnya raja aja lagi. Jadi atas daripada Imam Ghazali ini raja aja. Semua hakim-hakim qadhi kan. Qadhi itu bawahan beliau gitu kan. Dan hakim dulu itu kan perannya itu lebih luas daripada hakim yang sekarang gitu. Ya. Dan bahkan mereka yang termasuk menentukan siasat politik negara juga mereka gitu kan. Bukan hanya masalah perhakiman yang biasa, enggak gitu kan. Tapi kan sesuatu terjadi gitu kan. Beliau mengaku bahwa memang masih ada kekurangan. Padahal waktu itu sudah berapa ratus kitab beliau yang beliau karang gitu kan. Jadi ulama besar sudah. Tapi merasa bahwa masih ada kurang di dalam hati beliau gitu kan. Akhirnya apa? Beliau meletakkan jabatan, berhenti itu. Pergi ke tempat yang tidak dikenal. Ya kalau orang sekarang ada juga kan, oh aku berkhalwat katanya, ya di rumah aja. Ya tetap aja kalau memang penyakitnya itu kan ada rasa tinggi hati itu, tetap aja ada itu, tidak bisa dihilangkan. Karena kan biasanya rasa tinggi hati itu karena dampak daripada penghormatan orang lain. Makanya kita itu kan perlu juga di dalam bermasyarakat segala macam, kalau apalagi kalau sudah level ustadz, level kiai gitu kan, orang-orang terhormat, biasakan jangan terlalu berjarak. Ya. Orang apalagi kalau di pondok pesantren itu kan, ya memang kan kewajiban santri memang menghormati gurunya, tapi juga kewajiban gurunya memelihara hatinya, gitu kan. Jangan sampai nanti lebih tinggi daripada hak muridnya, makamnya di hadapan Allah lebih tinggi daripada gurunya, gitu kan. Kenapa? Padahal gurunya yang ngajarin, tapi apa? Gurunya takbur dalam hatinya, gitu kan. Mau dihormati terus dengan santri. Makanya kan di pondok itu saya sendiri ya. Kadang-kadang ada yang istilahnya kasarnya santri itu kurang ajar lah. Enggak sekali. Kadang-kadang saya enggak begitu, enggak marah juga gitu. Ya mungkin kita ini layak seperti itulah gitu kan. Jadi apa? Memang kalau standarisasi pondok kan itu harus dimarahin. Tapi kalau biasanya kalau hanya pribadi, masalah saya tidak menindak anak itu gitu kan. Kecuali nanti dia melanggar aturan pondok secara umum. Nah, itu atau menyakiti teman-temannya, itu kita tindak. Tapi kalau hanya kadang-kadang enggak beradab kan di muka gitu. Apalagi kalau berduaan aja enggak menindak itu. Itu salah satu daripada latihan kita. Bagaimana kita supaya merasakan, supaya jangan minta hormati terus itulah gitu. Kenapa? Kalau itu sudah melekat di dalam hati, itu penyakit yang sulit dihilangkan. Yang sulit dihilangkan, naudzubillah, kita jadi penerang kita sendiri yang terbakar. Ya, jangan sampai seperti lampu dirinya terbakar, orang jadi terang mendapat hidayah dengan kita
tapi kita masuk ke neraka gitu kan dengan sesuatu yang seperti itu. Itu semuanya apa? Yang berkaitan dengan akhlak yang tercela di sini yang disebutkan sini. Makanya apa? Semuanya ditugaskan untuk menghilangkan itu. Macam-macam lah gitu kan. Ada orang yang kejelekannya misalnya malas, ya itu dipaksa juga gitu kan. Apalagi malas salat misalnya, malas sekali ke masjid. Padahal waktunya ada, tidak ada kegiatan, ya malas juga gitu kan. Ini orangnya baca Quran sudah bisa misalnya, tapi tetap malas. Nah itu kan, nah itulah di situ yang berjuang, letak mujahadah isinya kan, ya. Letak berjihad, jihad itu jihad nafsu namanya seperti itu ya. Kal kibri war riyai wal hasadi wa hubbid dunya wa akhawatiha. Nah ini apa, beliau mengatakan berupayalah untuk supaya kita menjadi orang yang bersih zahir dan batin. Itu apa? Berupaya untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Disebutkan beliau sini seperti takbur, riya, ya, beramal minta lihat dengan orang. Tapi jangan juga meninggalkan amal karena takut riya, itu dibodohin setan. Ya. Kita itu disuruh beramal, hilangkan riyanya gitu kan. Kalau ada orang yang meninggalkan amalan karena takut riya, apalagi sedekah, itu betul-betul diketahuin setan itu. Ya, misalnya orang mau sedekah, ndak mau aku, nanti aku riya, ndak ada pahala. Dibodohin setan sudah itu. Itu sudah termasuk tipuan setan. Ya. Pokoknya kalau ada prinsip seseorang, pemikiran seseorang meninggalkan beramal apapun itu, beribadah apapun itu karena takut riya, itu sudah salah. Ya, itu sudah salah dan itu berarti kesalahan yang lain lagi ya. Itu dibodohin setan, ditipu oleh setan. Nah, yang intinya yang disuruh adalah amalan yang diamalkan, riyanya dihilangkan seperti itu ya. Dan cinta dunia juga, orang terlalu cinta dengan dunia berlebihan ya bermasalah juga ya. Seorang kiai misalnya kan maunya mewah aja terus. Ya kalau ndak mampu, nah nanti macam-macam nyeleneh tuh ya. Ya yang kadang-kadang yang haram dilakukan. Kalau mau di atas daripada kemampuan ya sudah jadi masalah gitu kan. Itu namanya hubbud dunia ya. Hubbud dunia, yang cinta dunia yang berlebihan, itu akan menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, ada hadis kan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu kepala setiap kesalahan. Hanya pangkal maksiat itu dari hubbud dunya. Ya seperti tadi yang orang berdengki-dengkian, ujung-ujungnya emang dunia juga gitu kan. Orang yang satu sama lain, ustadz yang satu sama yang lain misalnya berdengki-dengkian, ujungnya uudi juga gitu. Uudi, ujung-ujungnya duit gitu kan. Itu. Kembali kepada hubbud dunia tadi, cinta dunia ya, yang berlebihan. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya ya. Artinya apa? Saudara, sifat-sifat yang ini. Wa tahliyatiha bimakarimil akhlaq kat tawadhu'i wal haya'i wal ikhlasi was sakha'i wa akhawatiha, dan menghiasinya, artinya supaya kita menjadi orang yang bersih jiwa, itu dihilangkan segala akhlak-akhlak yang kotor, yang tercela, kemudian dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Bimakarimil akhlak, dengan yang mulia-mulia daripada akhlak. Katawadhu'i wal haya'i, seperti tawadhu, itu merendahkan diri. Tawadhu itu yang aslinya di dalam hati ya. Bukan
bukan penampilan, ya. Ya jangan dikira orang yang pakaiannya lebih rapi itu takbur daripada misalnya lebih yang pakaiannya lusuh buruk sekali misalnya. Oh, orang itu tawadhu sekali. Kenapa pakaiannya aja ndak bercuci gitu kan? Enggak seperti itu. Itu di dalam hati, ya. Tawadhu itu yang hakiki dalam hati. Makanya kan ada orang berjalan tunduk membungkuk gitu di zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar diteriakin Sayyidina Umar, "Ya sahibar raqabah, inna tawadhu'a huna," kata. Hai orang yang menundukkan lehernya, tawadhu itu dalam hati, gitu kan. Bukan tunduk terus itu tersandung gitu kan. Ya pakaian gitu kan. Pakaian kalau memang ada ya dipakai gitu kan. Yang bagus enggak apa-apa gitu kan. Dan bahkan kalau memang ada kemampuan, ya, ada kemampuan, beli aja lah satu-satu misalnya ya baju yang mahal, enggak apa-apa lah gitu kan. Sekali-sekali gitu kan. Kalau memang ada uangnya, tapi kalau enggak ada ya sebaiknya ya seadanya aja, itu lebih afdal gitu kan. Intinya di dalam kehidupan itu kan agama itu mengajarkan jangan berberat-berat, jangan berberat-berat. Apa yang ada dinikmatilah, disyukuri gitu kan. Tapi kalau orang misalnya banyak sekali uangnya dan memang ini jalan yang halal, jelek lah kalau pakaiannya itu yang lusuh terus, yang buruk terus, itu jelek namanya. Dan itu dicela di dalam agama, ya. Pada satu hari baginda Rasulullah SAW bertemu seseorang. Jadi pakaiannya itu compang-camping, bukan lusuh lagi. Jadi ada yang bertambal-tambal lah, seperti orang miskin sekali gitu. Kata Rasulullah, kamu punya harta enggak? Ya ada, Rasulullah, ada. Apa hartamu? Ya ternak onta. Kalau dulu kalau orang ternak onta itu orang keren, itu sudah menengah ke atas gitu kan. Banyaklah ontamu? Ya banyak gitu kan. Macam-macam. Kemudian sabda Rasulullah, "Idza kana bika ni'matun minallah falyura atharu ni'matihi 'alaika." Apabila ada nikmat Allah dengan kamu, maka hendaklah dilihat bekas nikmat Allah itu di dalam penampilanmu. Artinya jangan seperti itu gitu kan. Artinya apa? Kalau orang kaya misalnya, ya jangan bersakit diri lah. Misalnya orangnya banyak sekali mobil punya, misalnya mobil, ujung-ujungnya ke masjid naik motor aja, kehujanan segala macam. Memang ada yang sebagian orang, bahkan di Balikpapan ini saya kenal orang gitu. Beliau itu aneh gitu. Orangnya kaya sekali, pokoknya enggak ada apa-apanya kita gitu. Tapi apa ke situ kemari itu naik motor aja. Mobilnya banyak gitu kan. Itu menyakiti diri namanya gitu kan. Ya itu kan dinikmati. Lain kalau enggak ada jadi masalah itu kan. Itu apa? Makanya apa? Tawadhu itu bukan di penampilan, tapi memang kalau penampilannya itu mau mewah, mau keren terus, itu perlu dikurangi, ya. Misalnya kita punya anak, misalnya kita ini punya duit lah gitu kan, ya apapun yang mereka mau, misalnya ada, dia pakaian mau yang mahal-mahal terus, kalau abah mati dulu kayak apa kamu gitu kan. Saya kadang-kadang ngomong seperti itu gitu. Kamu ini mau enak aja terus gitu kan. Ya syukur sekarang masih ada uangnya. Kalau abah udah bisa kerja lagi gimana? Apalagi kalau abah mati gimana gitu kan. Itu apa? Emang kadang-kadang itu perlu. Nah, itu berarti sudah kelebihan, ya, kelebihan. Tapi kembali lagi
Tawadhu itu di dalam hati, hakikatnya itu dalam hati, ya, dalam hati. Wal hayai, pemalu. Ya, pemalu itu yang hakiki itu pemalu, artinya tidak mau mengerjakan yang dilarang Allah. Bukan pemalu ke masjid, misalnya aku malu dilihat orang ke masjid. Nah, itu kan dibodohin setan juga itu kan. Aku malu ke masjid kenapa? Nanti dibilang orang sok alim. Itu sudah salah ya. Yang dimalukan itu sesuatu yang tidak diizinkan Allah, itu yang dimalukan ya. Kalau yang seperti itu enggak. Wal ikhlas, dan ikhlas sudah dikenal. Wasakha, dan pemurah. Pemurah itu juga salah satu sifat yang ada orang yang memang dari awal orang ini pemurah. Ada juga orangnya bakhil. Umumnya manusia itu ada unsur bakhilnya, ada sifat bakhilnya. Nah, itu perlu dilatih ya. Perlu dilatih. Makanya kalau dapat rezeki itu kan bagi-bagilah gitu kan. Kalau perlu kan dapat rezeki itu potong 2,5%, apapun, dari manapun, kapanpun gitu kan. Itu kalau mau belajar murah. Nggak usah lah. Misalnya gaji, oh aku kan untuk sembako segini, untuk listrik segini, untuk air segini, tinggal 500.000 aja misalnya kan. Oh ini yang dijakatin, ini 2%, itu terlalu sekek lah ya. Yang kotornya aja kita dapat uang berapa, potong 2,5%, kayak gitu caranya ya. Kadang-kadang kita misalnya jual mobil misalnya kan, banyak kan dapat terus kayak itu 2,5% kan. Nah itu ujian tuh, ujian yang mulai berat itu. Aku nih kan baru jual mobil, baru dapat, masa dipotong lagi itu kan. Potong itu ya, itu belajar murah. Kita tidak bisa seperti Rasulullah, tidak bisa seperti para sahabat yang sangat murah. Ya belajarlah sedikit ya, belajar sedikit. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Itu apa? Intinya di sini beliau menghimbau kita untuk selalu membersihkan zahir dan batin ya. Pakaian perlu dibersihi, penampilan perlu bersih, badan bersih, itu sunnah Rasulullah. Tapi juga yang lebih tidak kalah pentingnya adalah membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.